Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Siddiq dengan NIM 19073. Pada tugas bedah kali ini saya akan menyampaikan tentang premedikasi golongan tranquilizer. Langsung yang pertama, premedikasi golongan tranquilizer, di mana premedikasi tersebut merupakan tindakan penggunaan obat-obatan yang dapat membantu untuk menenangkan hewan agar mudah dilakukan penanganan, khususnya pada saat hewan melakukan anestesi. Tujuan premedikasi ini untuk membantu hewan menjadi lebih tenang dan terkendali. Sedangkan obat golongan tranquilizer yaitu golongan obat yang digunakan untuk yang pertama untuk mengurangi kecemasan, mengurangi ketakutan, mengurangi ketegangan, dan mengurangi agitasi dan keadaan lainnya yang berkaitan dengan perilaku atau gangguan mental. Obat golongan tranquilizer ini dapat menekan sistem saraf pusat dengan khasiat sedatif dan hipnotik serta berdaya anksiolitis, antikonvulsi, dan relaksasi otot. Selanjutnya ada jenis-jenis obat golongan tranquilizer. Yang pertama ada promazin, acipromazin, chlorpromazin, ada diazepam, lorazepam, dan silazin. Yang pertama ada promazin, yang merupakan turunan propilaminofenotiazin dan larut dalam alkohol. Promazin ini dapat diberikan melalui suntikan atau oral. Biasa diberikan pada kuda, diberikan bersamaan dengan atropin. Bekerja sebagai agen anti muntah, antispasmodik, dan hipotermia. Juga memiliki sifat anti kejang. Promazin ini direkomendasikan untuk mengendalikan hewan yang sulit dihandle. Efek sampingnya ada meliputi para pejantan dapat berupa penonjolan pada penis, lalu kegembiraan, kegelisahan, berkeringat, dan gemetar. Terus obat selanjutnya ada acipromazin, di mana obat ini merupakan turunan fenotiazin yang digunakan sebagai agen neuroleptik. Obat ini banyak diresepkan untuk anjing, kucing, dan kuda. Pemberian acipromazin dapat dilakukan secara intramuskular, intravena, atau oral, dan kurang efektif diberikan setelah hewan dieksitasi. Acipromazin ini juga memiliki beberapa efek sistemik yang penting seperti antikolinergik, antiematik, antispasmodik, antihistamin, dan sifat penghambat alfa adrenergik. Efek sampingnya meliputi yang pertama ada hipotensi, dapat mengalami penurunan frekuensi pernafasan, ada bradikardia, ada kolaps dengan tiba-tiba, ada penurunan atau tidak adanya denyut nadi dan pernapasan, gusi menjadi pucat, dan ketidaksadaran. Selanjutnya ada golongan chlorpromazin, di mana kelompok senyawa fenotiazin dan anti muntah sama seperti sebelumnya yang memiliki sifat sedatif dan digunakan sebagai obat penenang atau untuk mengobati mabuk perjalanan, terutama pada kucing. Obat ini sebagai solusi injeksi untuk penggunaan intramuskular, intravena, dan subkutan pada sapi, kuda, domba, kambing, babi, dan hewan peliharaan. Umumnya untuk mengatasi hewan yang agresif. Efek samping dari chlorpromazin ini meliputi yang pertama kelelahan, tekanan darah rendah, detak jantung menjadi rendah, khusus pada kucing. Dosis yang tinggi dapat menyebabkan tremor, menggigil, kekakuan, lesu, diare, dan hilangnya refleks tertentu. Selanjutnya ada obat jenis diazepam, di mana obat ini merupakan obat benzodiazepin tranquilizer yang digunakan dalam kedokteran hewan untuk menenangkan, mengurangi kecemasan, dan mempromosikan perubahan perilaku atau menginduksi relaksasi otot. Diazepam ini dapat diresepkan untuk anjing, kucing, reptil, domba, kuda, dan kambing dengan pemberian melalui oral, intravena, maupun lewat dubur. Diazepam juga dapat digunakan untuk mengobati masalah perilaku seperti agresi, perawatan berlebihan, penyemprotan teritorial, dan teror yang disebabkan oleh suara keras, sehingga sering digunakan sebagai obat penenang. Efek samping yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan koordinasi dan kelesuan, agresi, dan kegembiraan. Lalu selanjutnya ada jenis obat lorazepam yang merupakan obat golongan
diazepin yang digunakan untuk mengatasi masalah perilaku seperti kecemasan, ketakutan, dan fobia, serta juga dapat digunakan untuk mengobati kejang atau merangsang nafsu makan pada kucing. Lorazepam ini bisa diberikan secara oral dalam bentuk tablet dan cairan maupun melalui injeksi. Efek samping dari pemberian lorazepam meliputi pertama, menyebabkan kantuk, kelemahan otot, inkoordinasi, peningkatan nafsu makan pada kucing, hipersalivasi, perilaku agresif atau tidak biasa, peningkatan aktivitas atau kecemasan, dan vokalisasi. Yang terakhir ada silazin. Silazin ini telah digunakan selama bertahun-tahun untuk sedasi jangka pendek, anestesi, dan analgesik pada kuda, anjing, kucing, sapi, dan hewan eksotis. Silazin juga digunakan sebagai tambahan anestesi dan analgesik. Silazin lebih sering digunakan pada hewan besar untuk sedasi dan analgesi daripada hewan kecil. Pada hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, silazin digunakan untuk menghasilkan sedasi dan memberikan analgesi jangka pendek. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.